Asisa adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Dia adalah anak tunggal yang hidup dari keluarga sederhana. Pekerjaan orang tuanya adalah usaha warung makan. Namun, sejak berumur 10 tahun, ayahnya meninggal dunia. Akibatnya, ibunya harus banting tulang untuk membiayai pendidikannya. Menjadi ayah sekaligus ibu memanglah tidak mudah. Namun itulah yang dilakukan Ibu Asisa untuk menafkahi dan menyekolahkan anaknya. Singkat cerita, kisah pun dimulai. Sekali. Deh, panjang sekali. Pada suatu hari, Asisa datang ke kampus. Dia mendapat informasi bahwa pembayaran uang kuliah tunggal sisa beberapa hari lagi. Asisa pun melihat sispo dan melihat pembayarannya. Asisa mulai melamun di ruangan. Aura yang lewat di ruangan melihat Asisa sedang melamun. Dia pun menghampiri Asisa. Zah, kenapa Ki? Enggak, Jaura. Darman, ada Aziz sama Aura tuh. Kisi tinggi balik. Ayo, Mi. Apa bahas nah serius sekali. Ih, kayak buku kamu. Namanya juga teman tuh, nggak ada yang perlu disembunyikan. Ada kayaknya masalahnya Asisa karena tadi kuliah melamun. Sah, ada masalahmu? Kalau ada cerita mewasem. Iya, siapa tahu Biski membantu. Enggak ada, Ji. Asisa pun pulang ke rumah. Sampainya di rumah, dia melihat ibunya sedang melamun. Memikirkan pendapatannya yang menurun secara drastis selama masa pandemi. Ya Allah, bagaimana Mi ini? Semakin hari semakin tidak ada tak penghasilan. Kenapa sih, Mak? Ya tidak, Jina. Lagi Mi ganti baju, terus pergi makan, terus istirahat nih. Ya paling, Mak. Setelah itu, Asisa pun masuk ke kamar dan istirahat. Kasihan keseding lia mamaku. Bagaimana caranya mau bayar UKT? Atau cuti saja mak dulu kuliah? Ku bantu dulu mamaku cari uang. Keesokan harinya, Asisa tidak berangkat ke kampus. Ia membantu ibunya di warung. Tidak kuliah, Ki, Nak. Kenapa tidak ke kampus, Ki? Enggak, Mak, libur, Kak. Iya, paling, Nak. Saat di kampus, Aura bertemu dengan Usman dan Darman. Ia menanyakan tentang Asisa karena beberapa hari ini Aura tidak melihatnya. Usman, Darman, pernah mulia Asisa? Enggak pernah sedih kuliah di kampus? Iya, Mbak, tidak pernah masuk. 3 hari, Mi. Sakit kapan? Iya, Kak. Ayo pilih pikir jengui. Ayo, Mi. Gas. Mereka bertiga pun pergi ke warung Ibu Anti. Assalamualaikum, Bu.
Waalaikumsalam. Aura, Darman, Usman masuk dulu nak. Zah, ada teman nak. Asisa, kenapa tidak pernah ke kampus? Aku bantu mamaku di warung. Terus rencananya mau ambil cuti. Hah? Kenapa bisa? Nggak ada uang mamaku untuk bayar SPP. Terus kesangka juga liai sendernya di warung. Terus air-air ini sepi warung jadi kurang pemasukan. Nggak coba nggak ada orang. Iya, Di. Setelah Asisa menceritakan masalah kepada temannya, mereka pun pulang. Saat di jalan, Aura memberitahukan temannya bahwa ia ingin membantu Asisa agar usaha ibunya bisa ramai. Guys, bagaimana kalau misalnya dibantu Asisa? Masuk. Mau dibantu apa? Bantu promosikan warungnya. Bisa, tapi bagaimana caranya? Adikku, bagaimana kalau buat di brosur terus dipromosikan warungnya Asisa? Bisa juga, saya bikin brosurnya. Oke, Mi. Oke, Mi. Saat di kampus, mereka bertiga pun membagikan brosur kepada teman kampusnya. Warung pun mulai ramai. Beberapa hari kemudian, pendapatan Ibu Anti meningkat dan perekonomiannya mulai membaik. Zah, Ziza, sini ke dulu nak. Iya mak, kenapa? Ini uang nak bayar ke SPP tadi. Jangan mak, pakai mi bayar untuk bayar yang lain. Biar Mina harus dilanjutkan kuliah tak, karena kita jangan anakku satunya. Siapa coba mau jadi penerus tak? Dan tidak ada juga bapak tak. Iya boleh mak, makasih. Karena sudah membayar uang kuliah tunggal, Asisa pun masuk kembali ke kampus dan bertemu dengan sahabatnya.